Solo Leveling Ragnarok chapter 3536. Beberapa hari sebelum raid Paju Field Type dimulai, Lee Min Sung dan juga Park Do Jin yang baru bergabung dengan Guild Rapper terlihat sedang mengobrol. Dia menanyakan alasan si Apostel memakai nama samaran dan juga mendaftarkan dirinya sebagai hunter resmi. Nama itu aku ambil untuk aktivitas publik ke depannya, dan menjadi hunter akan menguntungkan urusanku di masa depan. Lee Min Sung kemudian menyalahkannya karena akibat dari dungeon break di bandara, kini asosiasi hunter jadi menargetkannya dengan dalih kekacauan publik. Dan kalau asosiasi sampai tahu ada pabrik Stardust di Paju Field Type, maka mereka berdua akan tamat. Park Do Jin kemudian menenangkan Lee Min Sung, dan alasan dia bergabung dengan Guild Rapper adalah untuk mencegah itu terjadi. Dia berencana buat menjadikan semua hunter yang ikut dalam raid tersebut menjadi bawahannya. Dengan begitu, gak bakalan ada penemuan apapun di sana. Lee Min Sung kemudian memuji keberanian pria di hadapannya, tapi dia kembali menanyakan janji si Apostel buat membunuh Lim Tae-gyu. Aku akan menepati janjiku, meski harus mati bersamanya. Ngedenger itu, Lee Min Sung langsung tersenyum. Balik ke timeline utama. Ho Jin Chul yang berada di kantor asosiasi hunter terlihat sangat khawatir dengan raid Paju Field Type yang sedang dimulai. Karena raid kali ini harus bisa membuktikan bukti nyata tentang Stardust. Di samping itu, dia merasa sedikit lega karena Baek Mi-ho yang merupakan hunter A rank dan juga Choi Jong In yang merupakan S rank ada di sana. Tapi lagi-lagi variabel tak terduga ngebuat Ho Jin Chul cemas tentang kemunculan S rank baru yang bernama Park Do Jin. Dan fakta dia bergabung dengan Guild Rapper sesaat sebelum raid dimulai membuatnya khawatir kalau orang itu akan membantu Lee Min Sung. Dan ada satu lagi yang mengganggu presiden asosiasi hunter itu, yaitu Sung So Ho yang ikut dalam raid tersebut tapi sebagai seorang penambang. Meski Ho Jin Chul yang menyetujuinya, tapi dia ragu kalau itu adalah keputusan yang tepat. Kalau Sung So Ho punya rencana untuk masalah ini, satu-satunya opsi adalah membantunya. Sementara itu, di dalam Paju Field Type terlihat dua monster salamander yang sedang menyemburkan bola api dari mulutnya. Dan seorang hunter tipe tank terlihat sedang menahan tembakan itu. Dia kemudian menginstruksikan skuadnya yang lain buat segera membantunya. Seseorang kemudian menepuk punggungnya dan langsung melesat meninju salah satu salamander itu. Pukulan demi pukulan dia terus layangkan. Dan saat si salamander yang satunya lagi akan menyerang dengan cakarnya, dengan gesit Baek Mi-ho langsung melompat ke atas pundak monster itu. Dia kembali melompat ke atap dinding, kemudian kembali dengan pergerakan yang lebih cepat. Dan bang! Satu pukulan yang ngebuat salamander itu langsung tepar. Setelah itu, Baek Mi-ho melirik ke belakang. Dan di sana ada Lee Min Sung yang sedari tadi tidak berpartisipasi dalam pertarungan tersebut. Tapi saat dia fokus ke Lee Min Sung, tiba-tiba muncul seekor salamander di belakangnya yang udah siap menyerang dengan cakar tajam. Saat Baek Mi-ho menyadarinya, itu sudah terlambat. Tapi untungnya salamander itu berhasil ditumbangkan oleh Park Do Jin sebelum cakar tajamnya melukai Baek Mi-ho. Kau seharusnya lebih berhati-hati lagi. Ngelihat Park Do Jin yang menumbangkan salamander hanya dengan sekali serang, ngebuat Baek Mi-ho langsung kena mental. Apalagi Park Do Jin tidak sama sekali berkeringat. Dan untuk selanjutnya, Park Do Jin membantai semua salamander yang dia temui hanya dengan satu tangannya. Kini para monster salamander itu pun berhenti berdatangan. Tapi dengan penuh kecurigaan, Baek Mi-ho mempertanyakan tentang kemunculan beast yang lebih sedikit dibanding seharusnya. Dan Lee Min Sung pun memuji intuisi tajam yang dimiliki Baek Mi-ho. Guild Rapper kami rutin mengatur populasi beast di dungeon field type yang kami miliki. Ini memastikan tidak akan ada ancaman bagi warga sipil. Ngedenger itu, Baek Mi-ho tambah mencurigai Lee Min Sung karena gak banyak guild yang bersedia buat mengendalikan jumlah beast. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan dalam dungeon itu. Lee Min Sung kemudian mengajak mereka untuk segera menuju ke ruangan bos monster. Cari saja sesukamu, kau tidak akan pernah menangkap ekorku.
Dan ternyata para demon yang ada di dungeon itu telah membongkar pabrik Stardust dan bersembunyi di dalam suatu tempat di dungeon field type ini. Mencari jejak factory atau meninggalkan tempat ini dengan kesadaran yang utuh adalah mustahil bagimu. Sementara itu di tempat lain dalam Paju field type, Demon Murmu dan juga bawahannya terlihat sedang bersembunyi. Dan di hadapannya berdiri banyak manusia sebagai bahan bakar pembuatan Stardust. Saat Demon Murmu menyayangkan mereka yang gak memerankan perannya sebagai bahan bakar, seseorang sedang berdiri di depan pintu persembunyian mereka. Beru, kau merasakan keberadaan demon di ruangan ini kan? Dan saat Beru mengiyakannya, Sung Suho langsung membanting pintu itu. Demon Murmu yang kaget gak diberi waktu lama sama Sung Suho yang langsung melayangkan tinjunya dan menghempaskan demon itu ke lantai. Ngelihat Sung Suho yang semakin kuat, Beru pun mengakui kalau daily quest dari buaya gurun pasir itu sangat sepadan. Ngelihat orang-orang di sampingnya yang gak sadarkan diri, Sung Suho meyakini kalau ada pabrik Stardust di Paju field type. Topeng hitam, tidak pernah kukira orang yang menghalangi rencana besar Apostel akan muncul di sini. Dan tentakel dari kepala yang terputus itu pun kembali menyatu dengan badan si Murmu. Ini akan menjadi hadiah yang bagus bagi sang Apostel. Sung Suho kini harus berhadapan dengan 3 demon. Sung Suho yang stat indranya udah naik bisa merasakan kalau mana yang dimiliki demon di hadapannya hampir mirip dengan Randolph yang seorang hunter rank A. Sung Suho kemudian menanyakan keberadaan dari si Apostel Opitarim. Si Demon Murmu yang menyadari kalau seseorang dengan topeng hitam di hadapannya sedang mengincar sang Apostel langsung mengikat kaki Sung Suho dengan tentakel miliknya. Jika Sung Suho ingin bertemu dengan Apostel, dia dengan senang hati akan mengantarkannya. Tapi setelah tubuh Sung Suho terkoyak, dan dengan sombongnya dia mengatakan kalau seseorang sudah tertangkap oleh tentakel miliknya, maka tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari kekuatan dahsyat miliknya. Ngedengar itu, Sung Suho sedikit terkekeh. 5 hari sebelumnya, setelah menyelesaikan daily quest, Amut memuji Sung Suho karena bisa mengikuti menu latihannya. Bahkan tubuh Sung Suho kini terlihat lebih kuat dan berotot. Tapi setelah dapat pujian itu, Sung Suho malah kembali tepar seperti akhir dari daily quest sebelum-sebelumnya. Semua poin yang Sung Suho dapat dari daily quest semuanya diletakkan untuk meningkatkan strength. Dan tindakan itu justru membuahkan skill baru, skill yang menambah kekuatan. Amut yang ngelihat Sung Suho udah berusaha keras kemudian mengatakan kalau saat ini Monarch muda adalah manusia terkuat yang pernah dia temui. Beberapa tentakel terlihat terpotong di udara. Si Demon Murmu yang ngelihat itu sontak terkejut dengan apa yang terjadi. Sementara Sung Suho dengan santainya memegang 2 tentakel yang udah terlepas dari pemiliknya itu. Saat Sung Suho memutuskan buat menyerang, dia langsung melesat menebas 2 demon bawahan si Murmu hanya dengan 1 tangannya. Sung Suho kembali menanyakan tentang keberadaan si Apostel dan langsung melesat ke depan muka si Murmu. Kaget dengan kemunculan Sung Suho yang tiba-tiba, demon itu pun langsung nyoba buat memukul manusia di hadapannya. Tapi tangan Sung Suho lebih dulu mencengkram kepalanya, dan dengan sekali tarikan, kepala itu pun langsung terlepas dari tubuh si demon. Dengan tangan yang satunya lagi, Sung Suho ngeluarin dagger miliknya, dan badan si demon itu pun berakhir menjadi gurita cincang. Dengan kepala si demon di genggamannya, Sung Suho memutuskan buat mencari tahu sendiri tentang keberadaan si Apostel. Sung Suho kemudian melemparkan kepala itu ke udara dan Beru dengan sigap memakannya. Tapi sebelum kepala itu dimakan Beru, si demon itu masih sempat bersyukur karena udah menghabisi klan iblis Radiru yang dia anggap sebagai pengkhianat. Di tempat lain, jauh di dalam Shadow Dungeon, Esil merasakan sesuatu. Dan entah kenapa, kini bebannya sedikit lebih ringan. Beru yang lagi ngunyah kepala si Murmu terlihat sangat menikmatinya karena tekstur gurita yang dia rasakan. Saking menikmatinya, dia bahkan lupa tujuannya memakan kepala iblis itu. Dan Sung Suho pun langsung menegurnya. Beru kemudian menjelaskan dari ingatan yang dia dapat setelah memakan kepala si Murmu itu agak sulit karena demon ini menganggap si Apostel adalah makhluk cahaya. Dan karena itu Beru juga gak bisa menyerap informasi yang lebih lengkap.
Ngedenger itu, satu-satunya cara yang saat ini terpikirkan adalah mendapatkan jawabannya langsung dari Lee Min-sung, orang yang bertanggung jawab atas Stardust Factory. Tapi untuk saat ini, Sung Soo-ho memutuskan buat mengevakuasi orang-orang yang ada di sana. Di tempat lain, masih di dalam Pajufil Type, si Apostel merasakan keberadaan para demon yang tiba-tiba menghilang. Dan saat mereka udah berada di depan pintu bos dungeon, Baek Mi-ho terlihat agak kebingungan. Karena selama mereka menjelajahi dungeon tersebut, dia gak menemukan tanda-tanda pabrik Stardust di sana. Sementara si Lee Min-sung yang ada di belakangnya terlihat sangat menikmati akan kebingungan dari Baek Mi-ho. Lee Min-sung kemudian nyuruh Park Do-jin buat melancarkan rencana selanjutnya, yaitu mengubah semua hunter yang ada di sana menjadi pengikutnya. Dan Park Do-jin pun terlihat menyetujuinya. Di saat semua kebingungan yang dia dapatkan, akhirnya Baek Mi-ho memutuskan buat memasuki ruangan bos dungeon. Tapi tiba-tiba Lee Min-sung terlihat sangat ketakutan. Dia kemudian menanyakan tentang sesuatu yang ada di belakang lehernya ke Park Do-jin. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya, aku berencana untuk ngebuat semua hunter tunduk kepadaku. Dan terlihat sebuah kristal berwarna kuning menancap di leher Lee Min-sung. Park Do-jin kemudian merendahkan Lee Min-sung yang hanya seorang areng, tapi berani-beraninya nyuruh dia buat membunuh Lim Tae-gyu yang seorang S-rank. Kau pantas menjadi alat untuk membawa S-rank Lim Tae-gyu ke dalam genggamanku. Ngedenger itu, Lee Min-sung terlihat sangat marah dan menolak buat dicuci otaknya. Tapi seketika dia dibawa ke suatu tempat yang berbeda. Saat dia melihat ke atas, cahaya menyilaukan langsung mengambil alih kesadarannya. Dan seketika Lee Min-sung pun langsung patuh atas titah dari si Apostel Park Do-jin. Kalau begitu, haruskah kita melanjutkan ke bagian selanjutnya? Dan bersambung. Kalau kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Yang mau donate juga boleh. Bye.